Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang kami muliakan para alim ulama yang kita taati serta hadirin yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Penyayang, yang kasihnya tidak akan hilang dan tidak terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah asal mengasih. Yang menciptakan langit tanpa fondasi dan bumi tempat kita berpijak. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kebodohan menuju zaman kepandaian, yakni adinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema yang berjudul Generasi Muda Harapan Bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini budaya barat banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian, dan sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini banyak yang terjerumus kepada pergaulan bebas, yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Coba perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Nauzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu biaidikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda saat ini tidak lagi berpedoman kepada agama. Bahkan mungkin sedikit sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan dari mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar ikut-ikutan. Padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas adalah yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu. Yang tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Kalau kita lihat pada sisi lainnya dari pengaruh budaya barat, maka hati kita akan semakin miris melihatnya. Mengapa? Karena tidak sedikit generasi muda masa kini yang mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan terlarang seperti ganja, sabu-sabu, dan sebagainya. Padahal
Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani maghunu fima katsiru minnan nas as-sihhatu wal farghi. Artinya, ada dua kenikmatan di mana banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Selain itu, generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan mendatang. Sudah seharusnya kita berakhlak baik sesuai tuntunan agama. Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum iman." Artinya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Artinya, akhlak yang buruk pada seseorang menunjukkan bahwa semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini banyak sekali generasi muda yang belum baik akhlaknya. Jika dipanggil orang tuanya, tidak segera menjawab, melainkan asik saja dalam gadgetnya. Dinasihati sedikit oleh ustadz atau ustazah atau guru-gurunya, langsung cemberut. Lagi naik kereta, misalnya antum dapat duduk. Sementara datang seorang ibu yang sudah agak tua, tidak dapat tempat duduk. Langsung antum pura-pura tertidur supaya tidak disuruh berdiri. Hayo ngaku, adakah yang pernah begitu? Hadirin yang dirahmati Allah, perbuatan semacam generasi muda yang tadi digambarkan tentu bukan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Lalu, seperti apa sosok generasi muda yang diharapkan? Ialah generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Maka, untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, terdapat beberapa hal yang dapat kita usahakan. Yang pertama, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perbanyak kegiatan positif. Serta tentu kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Allah, ada syair lagu untuk kita semua. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pidato dari saya. Semoga bisa memberikan inspirasi. Jika ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.